tentang tips ya, akan membahas tentang tips bagaimana mengatasi gangguan kesehatan mental pada anak. Nah, bagaimana dengan ayah bunda sendiri ketika melihat anak-anak mengalami gangguan kesehatan mental? Yang pertama bisa melakukan Halo teman-teman RL TV, selamat datang di channel YouTube Retno Listiarti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada yang sudah subscribe, dan bagi yang belum ya harus melakukan subscribe nih, karena kita akan di setiap episode kita akan banyak informasi-informasi menarik seputar pendidikan dan seputar anak. Tentang tips ya, akan membahas tentang tips bagaimana mengatasi gangguan kesehatan mental pada anak. Nah, gangguan kesehatan mental pada anak ini semakin kuat pada masa pandemi. Sebenarnya seperti apa sih melihat anak-anak yang mengalami gangguan mental? Yang pertama, dia kelihatan seperti kesepian. Yang kedua, yang biasanya ceria, biasanya dia menjadi murung. Dia sering merasa cemas, dan juga dia sering merasa sulit tidur. Nah, ketika anak-anak kita atau anak Anda mengalami problem seperti ini, maka sebenarnya dia sedang mengalami gangguan mental. Nah, gangguan mental selama masa pandemi ini berarti harus diatasi. Kenapa? Karena kalau dulu sebelum pandemi, biasanya anak-anak itu akan bergaul sama temen yang lain, ketemuan, lalu mereka bisa curhat. Tapi di masa pandemi ini, karena batasan tidak boleh keluar rumah, ada pembatasan sosial, itu mengakibatkan anak-anak menjadi lebih banyak di rumah dan merasa terkurung di rumah. Apalagi bagi anak-anak yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga ya, bisa dilakukan oleh pengasuhnya, bisa dilakukan oleh orang tuanya, bisa dilakukan juga mungkin oleh saudara kandungnya. Nah, pada masa yang seperti ini maka anak membutuhkan bantuan. Kalau di beberapa negara, Jerman misalnya, Jerman itu anak-anak di Jerman juga mengalami gangguan mental selama masa pandemi. Namun Jerman punya sistem kesehatan mental yang bisa diakses, sehingga bisa mengatasi ya masalah gangguan kejiwaan mental anak ini, meskipun juga masih banyak hambatan. Namun di Indonesia sistem ini memang belum kuat. Namun ada sebenarnya, kalau kita mau tahu ya, cari tahu, psikolog klinis tuh ada di puskesmas, misalnya di Jakarta, di Yogyakarta. Nah, mungkin itu bisa menjadi tempat untuk didatangi. Tapi bagi anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan, untuk awal agar asesmen sebenarnya bisa memberdayakan, yaitu guru BK. Jadi guru bimbingan konseling di sekolah-sekolah selama masa pandemi ini barangkali harus bikin pengaduan gitu ya, pengaduan sekolah, kemudian bisa konsultasi dengan guru-guru BK sehingga bisa dibantu untuk asesmen awal. Nah, bagaimana dengan ayah bunda sendiri ketika melihat anak-anak mengalami gangguan kesehatan mental? Yang pertama, bisa melakukan pendekatan, lakukan hal-hal yang menyenangkan bagi anak sesuai dengan hobinya, biar jalin hubungan yang hangat sehingga anak-anak tuh bisa berterus terang. Bisa juga sih kalau lagi masak kayak gini ya, mungkin bikin TikTok bareng. Misalnya yang suka masak, bikin tutorial masak. Yang suka make up, bisa bikin tutorial make up. Yang senang berkebun, menyenangi tanaman, mungkin bisa sama-sama bertanam gitu ya. Atau hobi-hobi lain seperti olahraga. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan secara rutin dengan anak-anak dalam upaya mengatasi ya masalah gangguan mental. Tapi yang lebih utama sebenarnya komunikasi. Nah, ya, komunikasi antara anak dengan orang tuanya agar tetap hangat. Nah, kalau ini hubungan hangat, komunikasi lancar, sebenarnya gangguan mental itu bisa dihindarkan. Demikian tips yang bisa disampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada tips berikutnya.